Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi pada ibadah hari ini biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pandemik ini saya banyak menerima WA saudara-saudara. Misalnya saja waktu saya sedang ngobrol dengan seseorang ada masuk WA ya. Dan WA itu berbunyi, "Pak, saya sedang mengalami kesulitan, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya?" Bla 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 dan seterusnya, saudara-saudara. Ternyata pada masa-masa ini adalah masa-masa kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Bahkan bukan hanya Indonesia, saudara-saudara, seluruh bangsa, termasuk negara-negara maju, mengalami kesulitan keuangan. Dan yang menjadi parahnya adalah banyak keluarga-keluarga, saudara, terlilit hutang. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana agar tidak terjerat hutang. Bagaimana agar tidak terjerat hutang. Kalau kita membaca Alkitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada seorang janda yang suaminya dulu adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan, sekarang terlilit hutang sampai kedua anaknya akan diambil untuk dijadikan budak. Ternyata orang yang terlilit hutang bukan hanya zaman dulu atau zaman sekarang saja, setiap zaman ke zaman. Itu sebabnya dinasehati saudara-saudara, pada zaman Salomo pun negara itu sedang makmur, saudara-saudara, sedang maju, ternyata banyak orang juga berhutang. Salomo berkata, saudara, dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang memiutangi. Yang berhutang menjadi budak dari yang memiutangi. Saudara, ternyata ada sebuah kebudayaan bahwa orang yang berhutang kalau tidak bisa bayar, dia bisa kena hukum menjadi budak bagi orang yang memiutangi. Dan kedua anak dari janda ini terancam untuk menjadi budak karena ia sudah berutang yang begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berhutang atau terjerat hutang biasanya stres. Bahkan bisa mengambil langkah-langkah yang radikal, misalnya bunuh diri. Saya melihat beberapa data, saudara-saudara. Misalnya di Jakarta Barat, ada satu keluarga, saudara-saudara, bunuh diri rame-rame. Mengapa? Karena tidak bisa bayar hutang. Mula-mula papa mamanya ini memberi racun kepada dua anaknya. Lalu papa mamanya ini minum racun berdua. Dan mereka mati berempat. Mengapa? Karena stres, tidak bisa bayar hutang, saudara-saudara. Di Pontianak, saudara-saudara, ada seorang pemuda usia 31 tahun. Sudah punya istri tentunya. Dia berkata begini, "Aku gantung diri karena tidak mampu bayar hutang. Aku sayang anak dan istriku." Tapi ternyata gantung diri. Saudara, di Depok ada orang, saudara-saudara, gantung diri juga, saudara-saudara, di pohon karet. Mengapa? Karena terlilit pinjaman online, saudara-saudara. Di Jakarta, saudara-saudara, ada satpam bunuh diri. Satpam perusahaan loh, bunuh diri. Punya utang 22 juta, bunuh diri. Sayang sekali. Mengapa saya berkata sayang sekali? Karena
saudara-saudara, ada seorang artis pemuda, saudara-saudara, punya utang 17 miliar. Hampir bunuh diri juga. Tapi satpam ini 22 juta harus bunuh diri. Aduh, kasihan sekali. Sopir angkot, saudara, di Sumatera Barat, itu juga usia 38 tahun, bunuh diri, gantung diri. Padahal utangnya tidak sampai 20 jutaan. Mengapa, saudara-saudara? Karena stres. Utang bisa menyebabkan seseorang kalap dan bisa bunuh diri. Orang yang berhutang diperbudak orang yang memiutangi, dan dia stres, akhirnya bunuh diri. Bagaimana agar kita tidak terjerat hutang? Ada 3 langkah besar supaya kita tidak terjerat hutang, saudara-saudara. Yang pertama, yaitu komitmen dalam keuangan. Komitmen dalam keuangan. Yang kedua, membuat program keuangan. Yang ketiga, negosiasi keuangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tidak terjerat hutang? Yang pertama, kita harus mempunyai komitmen dalam bidang keuangan. Komitmen keuangan. Kalau kita sudah berhutang dan kita tahu itu terjerat, membuat kita stres dan susah hati, kita dapat pelajaran dari dalamnya. Kita dapat pesan dari dalamnya, supaya kita punya komitmen jangan berhutang lagi. Jadi kita harus punya komitmen keuangan, jangan berhutang lagi. Kami waktu ngobrol dengan teman, Pak Apin, bagaimana supaya kita tidak terjerat dengan hutang? Sambil tertawa, teman itu berkata demikian, caranya sangat mudah. Kalau kita supaya tidak terjerat hutang, ya jangan berhutang. Itu saja prinsipnya yang sederhana. Tepat sekali, kami pun tertawa bersama-sama. Memang saudara-saudara, orang-orang yang terjerat hutang adalah membiasakan diri untuk pinjam uang. Mulai dari yang kecil-kecil, akhirnya sampai berani yang besar. Mengapa? Karena mereka sudah membangun kebiasaan itu dari sejak masih sederhana. Dari sejak kecil, suka pinjem ini, pinjem itu, akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai-sampai berhutang yang besar pun akhirnya berani. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terjerat hutang? Harus punya komitmen dalam keuangan. Komitmen keuangan. Apa itu komitmen keuangan? Jangan berhutang lagi. Sebab lewat peristiwa-peristiwa kita terjerat oleh hutang, lalu kita stres, kita bingung, saudara-saudara, kita mengalami tekanan. Kita sudah tahu pelajaran di dalamnya. Kalau berhutang itu membuat begitu susah hati, maka komitmen jangan berhutang lagi. Saya biasanya kalau dalam mengalami kesulitan, saudara-saudara, punya 3 rumusan penting dalam hidup saya. Yang pertama, pada saat saya sedang mengalami kesulitan yang paling sulit tentang keuangan, saya tidak beritahu kepada siapapun bahwa saya punya kesulitan keuangan. Saya tidak memberitahukan mengapa kepada orang, supaya saya juga tidak mengandalkan manusia. Saya tidak memberitahukan kepada orang, karena orang itu akan tahu akhirnya kesulitan-kesulitan kita. Padahal belum tentu bisa menolong, saudara-saudara. Yang kedua, biasanya dalam situasi sulit, saya biasa menggunakan metode yang kedua, yaitu berlutut. Saya berdoa minta mujizat Allah. Saudara, ini saya praktekkan dan sering sekali mengalami mujizat Tuhan dalam soal keuangan. Contoh yang sederhana, bagaimana kita bisa mengalami mujizat kesembuhan? Bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan? Ya sakit dulu. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat keuangan? Ya kekurangan dulu. Pernah mengalami kesulitan keuangan, dan kita tanam lutut kita dalam-dalam, kita mau melihat mujizat keuangan. Sama halnya mujizat-mujizat yang lain. Biasanya kesulitan lebih dulu, baru ada mujizat. Kesulitan lebih dulu, berdoa, baru ada mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo jangan lupa berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap keuangan kita. Yang ketiga, biasanya saya memberikan rumusan
Bukan saja tidak memberitahukan kepada orang lain, bukan saja saya berlutut, tanam lutut untuk melihat mujizat Allah. Yang ketiga, sebelum mujizat itu terjadi, saya tidak akan melakukan dosa keuangan. Saya tidak akan berbuat dosa keuangan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah terlilit hutang, banyak kesulitan keuangan, berbuat dosa lagi. Wah, ini si payah dan gawat sekali. Sudah terlilit hutang, ditambah berbuat dosa, bunuh diri. Istri kita jadi susah, anak kita jadi yatim. Ini kan nambah dosa. Terus meninggalkan utang lagi sama istri dan anak-anak kita. Ini namanya menambah dosa. Sudah punya hutang, maling lagi, mencuri, nyopet lagi, ketangkap, masuk penjara lagi. Nah, ini tambah masalah namanya. Itu sebabnya 3 rumusan ini terus saya praktekkan dalam hidup saya sebagai sebuah komitmen. Saya tidak pernah akan mau mengambil kebiasaan untuk berhutang. Itu komitmen. Yang kedua sekarang, Pak Apin, bagaimana supaya tidak terjadi seperti janda ini terlilit hutang, Pak Apin? Bagaimana supaya tidak terjadi hal ini? Yang pertama, komitmen keuangan. Jangan berhutang. Jangan membangun kebiasaan untuk berhutang. Biasakan diri untuk memberitahu kepada Allah, berlutut, lihat mujizat Allah. Jangan berbuat dosa soal keuangan, saudara-saudara. Tetapi yang kedua, saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami kesulitan keuangan, buat program keuangan. Ayo rencanakan kembali keuangan saudara. Buat program keuangan dalam hidup saudara. Program apa Pak Apin? Paling tidak ada 4 program yang saya mau bahas secara cepat hari ini. Pertama, program hemat. Yang kedua, program menabung. Yang ketiga, program pelunasan kalau punya hutang, supaya tidak terjerat terus dengan hutang. Yang keempat, program pengembangan. Yang pertama, program hemat, saya menyebutnya program penghematan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa menyicil hutang kita, kita harus menghemat. Menghemat uang belanja kita. Jangan membelanjakan keinginan-keinginan, tetapi saudara-saudara khusus untuk kebutuhan-kebutuhan saja. Ayo hemat energi. Mungkin saudara di rumah ada AC yang dipasang terus-menerus. Saudara, siang jangan pakai AC. Hemat listrik, saudara-saudara. Hemat lampu, ya saudara-saudara. Hemat makanan. Saudara-saudara, jangan makan enak dan belanja jor-joran, saudara-saudara, hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan. Hanya kebutuhan-kebutuhan saja yang kita penuhi. Ini seluruh keluarga dilibatkan kerjasama. Seperti yang saya kemarin sudah bahas pada minggu yang lalu. Ayo libatkan keluarga supaya turut bersama-sama bertanggung jawab untuk bidang keuangan keluarga. Saudara-saudara, itu program pertama. Program penghematan, termasuk saudara-saudara pemborosan yang tidak penting sudah di stop, saudara-saudara. Jangan penggunaan uang yang keliru atau memboroskan dengan penggunaan kartu kredit, apalagi pinjaman-pinjaman lain. Stop, saudara-saudara. Yang kedua, program menabung. Saya mencanangkan Bapak Ibu Saudara sekalian membiasakan diri untuk menabung. Membiasakan diri. Ingat rumusan ini yang tidak boleh lupa. Rumusan 10, 20, 70. 10, 20, 70. Saudara-saudara, 10% itu persepuluhan saudara. Saudara tidak usah pikir, saudara langsung kasih persepuluhan. Supaya apa? Engkau tidak terikat oleh uang, dan saudara betul-betul memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yaitu 10, 20. 20 apa? 20 itu adalah tabungan. Saudara-saudara, ayo nabung. Ya, Warren Buffett memberi nasihat kepada kita supaya kita jangan menabung uang dari sisanya.
saudara harus menabung lebih dulu dicanangkan, dan sisa keuangan baru saudara gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan saudara. Jadi nabung itu bukan dari sisa kelebihan, bukan, nggak pernah lebih, saudara-saudara. Maka saudara rumusannya menabung. Bentuk-bentuk menabung memang banyak cara, saudara-saudara. Bisa menabung di rumah, menabung uang di rumah, uang tunai. Saudara-saudara, bisa menabung dalam bentuk benda berharga, emas, kalung, anting mungkin, saudara-saudara, bisa. Namun harus bijaksana, karena pada saat saudara terlalu banyak pegang uang cash, tergoda untuk memakainya lagi. Yang kedua, kalau saudara punya emas, saudara-saudara di rumah, saya pernah mengalaminya. Semua harta atau emas di rumah saya dirampok. Laptop, iPad, emas-emas semua, gelang termasuk. Tidak punya cincin kawin, saudara-saudara, semua dirampok di rumah. Pada saat saya tidak ada, hanya ada pengerja di rumah. Habis semua. Jadi bijaksana menabung. Saya sih menyarankan saudara-saudara jangan menabung uang cash di rumah, disimpan banyak-banyak, bukan hanya menimbulkan godaan terhadap saudara untuk memenuhi kebutuhan saudara, tapi juga saudara-saudara maling akan ambil nanti. Lebih baik saudara menabung ke bank. Tabungan biasa, kalau lebih banyak deposito, ya saudara di bank lebih aman, saudara-saudara. Ya, walaupun masih tergoda juga dengan pengeluaran ATM. Tapi saya selalu, saudara-saudara, berpikir, dan saya bersama dengan istri saya dalam soal keuangan biasanya mengatur kalau uang tabungan tidak boleh diotak-atik, saudara-saudara. Maka rumusannya 10, 20, 70. Yang 70 itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan yang mendesak dalam hidup kita, saudara-saudara. Dikelola 70 itu, dicukup-cukupkan. Saudara, uang ini nggak pernah cukup. Kita yang mencukupkan. Maka Alkitab katakan, cukupkanlah dirimu sendiri. Janganlah jadi hamba uang. Cukupkanlah kamu dengan apa yang ada padamu. Itu kata Alkitab, saudara-saudara. Jadi, saudara fungsikan 70% itu untuk keperluan-keperluan saudara. Bisa menabung juga bukan hanya uang tunai di rumah atau di bank, saudara-saudara. Saudara juga bisa menabung dalam bentuk investasi. Investasi bisa membeli tanah, membeli surat berharga, obligasi, saham, reksadana. Saudara bisa dalam bentuk investasi. Dan itu juga baik. Dan untuk terjun di dalam tabungan seperti itu tentu harus belajar. Bukan hanya asal nabung tapi tidak mengerti. Nah, itu juga berbahaya. Saudara, buat program menabung dalam keluarga. Itu program yang kedua. Sekarang program yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan hanya program penghematan, bukan hanya program menabung, tetapi program pelunasan. Kita tidak boleh diam-diam. Kalau kita punya utang, kita harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, lunasi utangku, lunasi utangku. Oh, kita yang berhutang kok, Tuhan yang suruh lunasin. Kita yang berhutang, kita yang harus bertanggung jawab. Kita harus punya program untuk hal itu. Bagaimana program pelunasannya, Pak Apin? Supaya kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, program yang pertama, saya memberi kesaksian nyata. Pada saat saya pelayanan di Kelapa Gading, ada seorang pengusaha punya utang 4 miliar. Nggak terlalu besar sebetulnya 4 miliar. Karena artis tadi punya utang 26 miliar, saudara-saudara. 4 miliar. Saya didatangi dia. Dia berkata, Pak Apin, saya punya utang 4 miliar, bagaimana caranya ya? Saya langsung to the point aja secara sederhana. Bapak punya aset apa saja? Punya aset apa saja? Punya rumah berapa? Dia bilang, saya punya rumah 3, Pak. Di Serpong, di daerah yang lain di Jakarta. Saya bilang, Bapak jual itu. Kalau bersisa, sisanya buat
membangun dunia usaha, dan sisanya itu buat ngontrak. Tapi dia berkata begini, Pak, nggak ada sisanya Pak, rasanya itu pun masih kurang. Ya kalau masih kurang, paling tidak Bapak bisa bilang sama orang itu, Pak, saya mampunya segini untuk lebih awal, nanti pasti saya lunasi. Dan orang yang berniat akan melunasi hutang, pasti Tuhan tolong. Itu ingat perkataan saya, pasti Tuhan tolong. Itu. Yang penting ada rencana untuk melunasi hutang saudara. Jangan melarikan diri. Kalau ada rencana, Tuhan pasti tolong. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, selalu ada jalan. Kalau kita punya program, memang niatnya bertanggung jawab mau melunasi. Rencana melunasi ini Tuhan tahu, dan Tuhan pasti tolong, saudara-saudara. Dan ini terbukti, ditolong, saudara-saudara. Ini yang disebut program pelunasan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam program pelunasan ini, ternyata saudara-saudara bukan soal kaya atau miskin. Niat melunasi itu yang menyebabkan utang lunas. Apa penyebabnya? Bukan tidak punya uang, tetapi tidak punya niat untuk program pelunasan. Maka tetap tidak lunas. Mungkin sampai mati nggak pernah lunas. Bagaimana dengan saudara? Hari ini saya berkata, ayo buat program pelunasan. Itu penting dalam hidup saudara. Utang saudara harus dibayar, saudara-saudara. Saya berkali-kali janji iman di berbagai gereja, saudara-saudara, atau menolong orang lain, pasti ada uang. Kenapa? Karena ada niatnya memang untuk hal itu. Tapi kalau tidak pernah terlunasi. Seringkali kita selalu berkata, nanti saja kalau saya diberkati, baru saya melunasi utang. Nanti saja kalau saya sudah berkecukupan, baru saya melunasi utang. Nggak bisa. Saudara harus komitmen dari sekarang di hadapan Tuhan. Saudara berlutut, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan untuk bisa melunasi utang saudara. Saudara minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti tolong. Saya mengalaminya berkali-kali. Bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dan mujizat dalam keuangan. Saudara-saudara. Itu program pelunasan yang ketiga. Dalam program keuangan bukan hanya program hemat, bukan hanya program menabung, bukan hanya program pelunasan, tapi program pengembangan. Bapak Ibu saudara sekalian, sambil nyicil rumah, sambil nyicil hutang-hutang saudara, saudara sambil kerja tentunya. Nah ini program pengembangan nih. Saudara sambil nyicil rumah, sambil melunasi hutang, saudara jualan online misalnya. Saudara sambil nyicil hutang, saudara sambil pengembangan. Pengembangan. Di rumah saudara-saudara buat dagang kecil-kecilan, buat warung mungkin, atau buka restoran kecil-kecilan. Ada fungsi ganda rumah kita. Ayo program pengembangan. Saya punya teman di depan rumahnya dibuka bengkel. Program pengembangan. Di rumahnya ada dunia usaha. Saya punya teman, saudara-saudara, di rumahnya buka keterampilan untuk saudara-saudara pengembangan dunia usaha. Ya. Sampai sekarang di China mengapa maju, saudara-saudara? Sebab ada home industry. Keluarga-keluarga semua ada home industry. Berusaha, saudara-saudara. Lalu saudara mungkin berkata begini, Pak Apin, tapi saya nggak punya keterampilan apa-apa. Pak Apin, saya tidak punya. Bohong. Semua orang dibekali dengan kemampuan lebih dari 500 talenta, lebih dari 500 keterampilan, kemampuan dalam diri seseorang. Saudara perlu berdoa minta pimpinan Tuhan dan petunjuk Tuhan supaya saudara bisa mengembangkan keuangan lewat talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya punya kawan, saudara-saudara, dia pinter musik, namanya Pak Sigit, Yohanes Sigit Pawarto. Di rumah saja dia bekerja, saudara, dengan kemampuan sebagai arranger, mengaransemen, saudara, dan dia diberkati lewat hal itu. Dan dia tidak pernah berhenti untuk hal itu. Saya juga, saudara-saudara, membuat album, saudara-saudara, lewat dia. Pengembangan keterampilan, pengembangan keuangan
di berbagai kemampuan, di berbagai talenta, di berbagai keterampilannya, di bidangnya. Kalau saudara punya kemampuan melukis, lukislah lukisan yang banyak. Buatlah galeri lukisan. Saudara kalau bisa ngebengkel, bukalah bengkel, saudara-saudara. Itu pengembangan. Adakan program pengembangan. Saya tahu saudara mampu. Saya tahu saudara bisa. Pasti Tuhan tolong. Mungkin saudara sambil bekerja, tapi sambil ngojek online, ojek online, itu juga banyak saya punya teman demikian. Artinya, dia menggunakan apa saja sesuai dengan kemampuannya. Supaya apa? Ada pengembangan keuangan. Dengan demikian bisa melunasi sedikit demi sedikit hutang saudara. Sehingga saudara tidak terjerat oleh hutang. Sehingga banyak orang yang saya ceritakan tadi, banyak orang yang bunuh diri karena banyak hutang. Tidak demikian saudara-saudara. Saudara bisa menanganinya. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana Pak Apin supaya kita tidak terjerat hutang? Komitmen keuangan. Bangun kebiasaan supaya tidak pinjam uang. Dan saudara harus belajar bahwa terikat dengan uang itu sangat tidak enak, sangat stres dan sangat tertekan. Jangan mengulanginya lagi, menutupi utang dengan utang. Stop. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, buat program keuangan. Program hemat, program nabung, program nyicil, pelunasan, dan program pengembangan. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana Pak Apin supaya saya tidak terjerat utang? Saudara, ada banyak orang yang utangnya sangat besar sekali. Dengan kemampuannya menyicil pun dia tidak mampu. Dia sudah program penghematan, seluruh tabungannya sudah digunakan untuk nyicil, dan sudah punya program cicilan untuk pelunasan juga. Dia sudah mengembangkan tapi tidak mampu. Bagaimana caranya Pak Apin? Program ketiga, saudara-saudara, langkah ketiga supaya tidak terjerat hutang ini yang harus saudara ikuti, yaitu negosiasi keuangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dalam soal saudara agar tidak terjerat hutang, bukan saja komitmen keuangan, bukan saja punya program keuangan, saudara-saudara, atau menyusun atau merencanakan program keuangan saudara kembali, ternyata harus negosiasi keuangan. Kalau saudara tidak mampu untuk melunasinya, saudara datang kepada orang itu yang memberi pinjaman kepada saudara. Saudara negosiasi. Saudara beritahukan keadaan saudara sesungguhnya, keberadaan saudara sesungguhnya. Jangan melarikan diri, tapi berdamai. Buatlah restrukturisasi keuangan saudara. Dibentuk kembali, coba lihat kembali. Saudara datangi orang itu, minta keringanan cicilan. Tetapi saudara harus janji akan melunasi. Sebab pada saat saudara janji akan melunasi, Tuhan akan ada di pihak saudara dan Tuhan akan memberi jalan keluar menolong saudara. Itu sudah pasti. Saya pastikan sebagai hamba Tuhan, kalau saudara punya niat untuk melunasi, saudara harus bertobat soal keuangan. Pasti Tuhan akan tolong untuk saudara bisa melunasi utang itu. Saya menutup berkenaan dengan negosiasi keuangan ini dengan sebuah kisah nyata. Ada orang datang kepada saya, saudara-saudara, dia punya kesulitan keuangan, sangat sulit keuangan, saudara-saudara. Dan dia memang tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Berkali-kali dia menipu. Dia buka dunia usaha menipu. Dapat keuntungan besar, tetapi semakin bangkrut, semakin hancur. Karena Tuhan tidak ada di pihak dia. Tuhan berkata, kalau aku ada atau Allah ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tapi kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, hancur kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia terus menerus menipu, hancur. Bangkrut perusahaannya. Sekarang saudara-saudara, dia mendengar sebuah khotbah, lalu dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya mau komitmen bertanggung jawab, tapi berikan kepada saya cara Tuhan, supaya saya bisa melunasi utang saya. Ada niat. Lalu dia datang kepada saya, saudara-saudara konsultasi, saya berkata kepada dia, datangi orang itu, negosiasi dengan dia kembali.
Ceritakan kesulitan-kesulitan Bapak, keberadaan Bapak. Dan tidak boleh lupa ceritakan pertobatan Bapak juga. Kalau Bapak sampai ke sana dipukuli oleh dia, iya Pak, saya pernah diancam mau dibunuh karena saya nipu dia dan saya tidak mau melunasi utangnya, terus melarikan diri. Bapak datang ke orang itu. Akhirnya dia ikuti saran saya. Dia datang, dia berkata, dia ketuk pintu. Lalu orang itu lihat, langsung marah selo. Lu kemana aja? Lu punya utang, lu gak pernah datang. Justru saya sekarang datang ke kamu. Saya mau melunasi utang kamu. Mana uangnya? Kamu gak bawa apa-apa, mana uangnya? Ya, saya ingin melunasi utang, tapi saya gak punya uang. Kok berani-beraninya kamu gak punya uang ingin melunasi utang? Iya, saya bertobat. Saya baru ditegur oleh Tuhan. Dan untuk itu saya mau datang kepadamu minta ampun. Saya tidak mungkin diberkati, kata Tuhan, sebelum saya minta ampun kepada kamu dan sebelum kamu mendoakan saya. Lalu dia berlutut kepada orang itu dan dia minta, tolong doakan saya, tolong ampuni saya. Saya tidak mungkin bisa melunasi utang kamu kalau kamu tidak mendoakan dan tidak mengampuni saya. Akhirnya orang itu luluh. Dia meletakkan tangan mendoakan, malah sambil menangis juga dia mendoakan karena terlalu melihat temannya ini sedih sekali. Yang lalu-lalu dia sempat mengancam untuk membunuhnya malah. Dan sekarang dia berkata, ya, saya mengampuni kamu. Kiranya Tuhan mau memberkati kamu. Kapan aja lah utangnya boleh dibayar. Sudah ada keringanan. Tetapi dia berkata, saya janji pasti saya melunasi utang saya sama kamu. Saudara, singkat cerita, beberapa minggu kemudian orang itu datang lagi. Hei, kamu udah datang? Iya, saya mau melunasi utang saya. Wah, dia kaget sekali. Bagaimana kamu? Hanya beberapa minggu kamu mau melunasi utang saya. Bagaimana Tuhan memberkati kamu? Lalu dia bersaksi, karena kamu mendoakan saya dan saya bertobat dan kamu mengampuni saya, Tuhan membuka jalan untuk berkat Tuhan turun atas hidup saya. Bagaimana caranya? Ceritakan. Saya punya tanah 3.000 meter persegi. Saya ingin menyewakan puluhan tahun, gak ada yang mau. Tetapi satu saat ada orang Korea, saudara, mau menyewakan tanah saya dan dia membayar 500 juta. Dan saya hari ini datang kepada kamu untuk melunasi mungkin 3/4 utang saya ke kamu. Lalu mereka berpelukan, saling mendoakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh melarikan diri kalau kita punya kesulitan keuangan. Saudara harus hadapi. Negosiasilah. Negosiasi dengan Tuhan. Bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Negosiasi dengan orang yang memberi pinjaman kepada saudara. Minta keringanan waktu, minta keringanan cicilan, minta saudara-saudara sesuatu. Baik-baiklah hidup dalam pertobatan. Tuhan pasti buka jalan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini kita komitmen keuangan. Mulai hari ini kita buat program keuangan, program hemat, program menabung, program pelunasan, program pengembangan. Mulai hari ini kita belajar negosiasi keuangan. Saudara-saudara, jangankan soal hutang, seluruh bidang keuangan dalam perusahaan maupun order harus berani negosiasi, harus pintar negosiasi. Saudara juga harus mulai belajar untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus, kami tidak mau terjerat hutang. Kami belajar dari kitab Raja-Raja pasal 4. Ada seorang yang takut akan Tuhan tapi punya utang. Tuhan, ajar kami menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan tetapi kami juga tidak terjerat dengan hutang. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang punya komitmen keuangan. Lewat komitmen keuangan ini kami tidak mau membangun kebiasaan untuk pinjam uang. Kami mau membangun kebiasaan
kebiasaan untuk jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menanam lutut kami, supaya ada mujizat-mujizat Allah, dan kami tidak mau berdosa soal keuangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong juga kami, supaya kami punya program keuangan yang bijaksana, program keuangan yang baik. Tuhan tolong kami supaya kami mulai menghemat. Tuhan tolong kami supaya kami mulai membangun kebiasaan untuk menabung walaupun kecil. Tuhan tolong kami supaya kami membangun kebiasaan untuk bertanggung jawab, melunasi dan merencanakan pelunasan hutang kami. Tuhan tolong kami supaya kami jadi orang Kristen yang punya program pengembangan keuangan. Tuhan tolong kami. Kami tahu kemampuan yang Kau beri sudah cukup untuk kami berjuang ya Bapa dalam keuangan dan keluarga kami. Tuhan tolong juga kami ya Bapa supaya tidak terjerat hutang. Kami mau negosiasi kepada orang yang meminjamkan uang kepada kami, yang memiutangi kami, supaya kami mau bertanggung jawab dengan benar ya Bapa, baik negosiasi waktu maupun negosiasi cicilan keuangannya. Kami Tuhan Yesus mau bertobat, kami mau minta ampun kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh bertanggung jawab soal keuangan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan hamba-Mu mengangkat tangan memberkati jemaat, supaya setiap jemaat ya Bapa punya kemerdekaan dalam keuangan. Setiap jemaat Tuhan Yesus punya berkat dalam keuangan. Berkati seluruh jemaat ya Bapa. Jika mereka punya kesulitan-kesulitan keuangan dan berhutang, Tuhan buka jalan supaya mereka banyak berlutut dan melihat karya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu tangan-Mu terkedang memberkati kami sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan-Mu. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.